Jack 3,5 mm. Sebuah lubang yang selalu dicari di sebuah ponsel. Saat ini makin banyak ponsel yang menghilangkan lubang ini. Kebanyakan seri flagship. So, sepenting apa emangnya ya Jack 3,5 mm ini? Dan kenapa si lubang ini tuh semakin hari semakin dihilangkan di berbagai lini ponsel? Oke, di sini Fadil langsung aja kita obrolin. Sebelum bahas kenapa ya Jack 3,5 mm atau Jack headphone itu dihilangin dari hari ke hari, kita bahas dulu kenapa sih sebenarnya si lubang ini tuh penting gitu di sebuah ponsel. Nah, di sebuah ponsel itu ada namanya audio codec IC. Si IC ini bertanggung jawab apapun yang berhubungan dengan audio. Mau nelpon sampai dengerin musik, semuanya tuh harus melewati si IC audio ini. Tentunya nanti outputnya tuh dikeluarin melalui loudspeaker, earpiece, atau headset kita. Si pemrosesan si IC ini tuh penting ya buat bisa ngeluarin suara yang berkualitas. Nah, kalau misalkan kita pakai dongle atau converter jack headphone, suaranya itu gak akan diproses sama IC, tapi bakal langsung dikeluarin ke si USB. Hasilnya nggak akan serenyah atau sebagus jack 3,5 mm atau jack headphone. Kalau mepet banget ya kalian harus pakai dongle atau converter, pastiin si dongle-nya tersebut punya chip tersendiri buat ngolah suara. Biasanya yang murah-murah itu nggak punya chip seperti ini ya. Kalaupun si converter tuh punya chip tersendiri, gak jamin bakal sinkron atau gak jamin bakal kerjanya maksimal kayak IC audio bawaan si ponselnya. Jadi bakal PR banget nih kalau misalkan milih mana converter yang bagus dan mana yang kurang bagus. Jadi itu kenapa ya jack 3,5 mm tuh penting di sebuah ponsel. Pilih headset berkabel dan sejenisnya juga gak bingung ya. Range harga dan kualitas tuh jauh lebih luas dibandingkan wireless atau yang pakai USB. Apalagi konteksnya kalau kita pengen beli suatu headset atau sejenisnya, tapi nggak cuma pengen support di ponsel kita doang. Tapi pengen juga bisa dipakai di perangkat lain, kayak laptop, tablet, iPod, stick PS, atau perangkat lainnya. Walaupun memiliki fungsi yang baik, para vendor mulai menghilangkan jack 3,5 mm ini. Awalnya banyaknya yang flagship, tapi sekarang mulai merambah ke beberapa lini mid-end. Alasan pertama tuh karena desain. Dengan menghilangkan sebuah lubang berukuran 3,5 mm, para vendor jadi bisa membuat sebuah ponsel yang lebih tipis dan ramping. Dengan dihilangkannya lubang ini juga ponsel jadi lebih terasa clean, apalagi flagship yang harus memberikan kesan berbeda dibandingkan ponsel kelas di bawahnya. Sebenarnya dengan desain ponsel tanpa lubang ini pun memberikan keamanan tersendiri, lebih gak mudah termasuki debu dan air. Terlepas ponsel tuh punya rating ketahanan air dan debu atau enggak. Secara gak langsung, dalam konteks keamanan juga meminimalisir kayak hal gini ya. Enggak dikit loh ya kejadian yang kayak gini. Dan saya gak anjurin sih kalau misalkan kalian nyari dongle atau splitter buat ngecas dan jack 3,5 mm. Ini tuh gak jelas keamanannya gimana. Kedua tuh komponen lainnya bakal lebih leluasa. Yap, dengan menghilangkan jack 3,5 mm, komponen di dalamnya tuh bakal lebih leluasa buat diolah. Karena emang gak dapat dipungkiri ya, si lubang ini tuh kedalamannya lumayan panjang. Seperti halnya kapasitas baterai bisa jadi lebih besar. Kehadiran komponen fitur berguna lain lebih maksimal, kayak sensor sidik jari, haptic feedback, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau misalkan ada suatu ponsel udah didesain seramping mungkin, yang buat celah-celah di dalamnya tuh sempit banget sehingga sirkulasi terbatas. Jadi vendor tuh harus menaruh sistem pendingin yang lebih luas atau lebih terpadu. Jadi poin pertama dan kedua ini tuh saling berdekatan ya, saling bersinggungan. Kalaupun misalkan ada ponsel yang portnya atau kelengkapannya tuh komplit banget, biasanya tuh ukurannya besar. Kalaupun kecil, pasti ketebalannya tuh lumayan tebal ya. Kayak yang terbaru, Asus Zenfone 8 itu lumayan gemuk tuh. Semua perubahan itu untuk menyajikan atau memberikan user buat pengalaman yang sangat berbeda. Vendor tuh sedang mengejar dunia tanpa kabel. Serba tanpa kabel. Misalnya untuk aspek pengisian daya, udah mulai banyak yang mendukung wireless. Apalagi Xiaomi lagi ngembangin teknologi pengisian yang benar-benar wireless, gak usah ditempel perangkat di pad chargernya. Gak bisa dipungkiri emang kabel itu terlepas dari fungsinya ya ribet, dimasukin ke tas ya kusut, atau kadang putus juga. Jadi terlepas Anda semua mikir hilangnya jack 3,5 ini tuh dipaksa atau enggak, saat ini para vendor emang sedang mengejar teknologi jack headphone yang sudah berusia 140 tahun dan menggantikannya dengan sistem tanpa kabel.
Yap, saat itu kita masih menikmati teknologi dari abad ke-19. Teknologi tua, tapi masih sangat menjanjikan sampai bertahun-tahun ke depan. Sistem headset wireless dan berkabel akan terus berlomba. Gak mungkin teknologi perkabelan ini tuh dihilangkan, karena masih sangat dibutuhkan. Tapi mengingat ponsel itu adalah sebuah evolusi dari telepon rumah yang biasanya ditempel di dinding dan gak bisa dicabut, mau gak mau sekarang ya komponen yang ada di ponsel yang terikat itu juga dibuat nirkabel. Kayak jack 3,5 mm di ponsel mulai dihilangkan biar kita tuh mulai gak tergantung lagi dengan kabel, untuk memberikan pengalaman yang berbeda. Emangnya headset atau earphone atau sejenisnya yang berkabel itu sulit dikalahkan ya dari aspek kualitas suara. Tapi ya perangkat atau komponen nirkabel tuh sulit dikalahkan dalam hal experience atau pengalamannya yang emang nggak bisa dinikmati oleh komponen lain yang berkabel. Mungkin suatu saat nanti perangkat-perangkat nirkabel yang mendukung ponsel yang udah gak ada lubang-lubangnya itu bakal menyamai kualitas yang perkabelan. Tapi yang perkabelan itu pun gak akan langsung berhenti begitu saja karena masih ada penggemarnya dan masih sangat dibutuhkan ya. Oke, jadi itu saja obrolan kali ini. Tulis di bawah apakah kalian tim jack 3,5 mm atau kalian tim nirkabel. Jangan lupa buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video atau obrolan berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.